Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan tentang pengenalan alat-alat gambar. Nah, sekarang kita akan mengoperasikan peralatan gambar yang sudah kita kenal ya. Ini yang inti-inti saja, yaitu bisa membuat lingkaran sama membuat garis. Untuk yang lain-lain nanti saja sambil jalan ya. Oke. Yang pertama yaitu tentang penggaris. Nah, penggaris itu kan kayak gini. Nah, kita akan gunakan untuk menggambar misalkan kertas di kertas A3. Nah, sebelum kita menggambar, kita harus tahu yang namanya normalisasi ya. Normalisasi. Kalau kertas gambar A3 itu tentunya ya ada yang namanya garis tepi ya. Garis tepi ya. Itu kalau kertas A3 yang kita gunakan dari tepi kiri ke sini ya, ke bidang gambar ya. Ini misalkan ini gini. Ini langsung aja. Ini Bapak sekat ya, belum menggambar yang sebenarnya. Ini baru sekat. Nah, ini ada yang dari tepi kiri, dari atas, dari bawah, dari samping ke kanan. Nah, ini dari tepi kertas ke garis tepi ya. Ini anggap kertasnya sudah kita ukur pas 42 cm panjangnya sini. Lebarnya 29,7. Nah, tapi ketika kertasnya lebih, ya kalian harus mengukur dulu, nanti diukur. Enggak boleh langsung menggambar. Contohnya seperti ini ya. Nanti Bapak contohin. Nah, ini anggap yang sudah jadi ya, yang sudah jadi ukuran. Itu dari tepi kiri ke garis tepi itu jaraknya 2 cm. Ini yang sesuai standar ya. Nah, yang dari bawah itu jaraknya 1 cm dari tepi kertas ke garis tepi. Yang kanan juga 1 cm ya, dari sini ke sini. Yang atas juga dari ini ke sini 1 cm. Nah, yang bawah itu ada yang namanya etiket. Etiket seperti ini nih. Nih. Nah, nanti ini panjangnya misalkan. Ini ke sini itu 19 cm. Ini ke sini 5 cm. Etiket itu apa sih? Etiket adalah untuk mencantumkan diantaranya skala, terus nama yang gambar ya, nama kalian ya, terus ada nama kalian, terus ada yang memeriksa ya, diperiksa misalnya, diperiksa, terus disetujui. Nah, siapa yang menyetujui? Tentunya yang mengasihkan job-job gambar tersebut. Nanti kan dicek gambar kamu udah benar atau belum. Nah, nanti di sini ada judul gambar di sini. Judulnya apa? Ya, misalkan menggambar segi N beraturan. Nah, nanti kalian tulis di sini. Kemudian ada identitas sekolah. Ya, identitas misalkan SMKN 1 Kota Sukabumi. Ya, Sukabumi dan seterusnya. Nah, itu namanya etiket di sini, ya. Jadi ketika kalian gambar nggak pakai etiket, nah nanti gambarnya ini punya siapa, ya. Jadi nanti mungkin nggak akan di ACC. Kenapa? Karena nggak lengkap. Nah, yang sudah jadi seperti ini. Contoh nih, ini, gambar beberapa waktu yang lalu ya. Ini 19 cm. Ya, ini jarak ini ke sini 0,7 cm ya, atau 7 mili ini. Ini ke sini juga 7 mili, 7 mili, 7 mili. Nah, terus ini 1,2. Nah, terus sisanya ini 1, ini 1,2 nih. Ini ke sini. Ini ke sini 1 seperti ini. Ini contoh etiket. Etiket gambar. Ini contoh job yang sudah dikerjakan oleh kakak kelas kalian ya. Ini udah ya kayak ginilah ya. Seperti ini. Nah, nanti ya sebelum menggambar nih, Bapak peragakan nih kertasnya masih utuh ya. Kalian harus yang namanya nyikuin kertas dulu ya, nyikuin ya. Disiku. Nyikunya gimana? Ya, caranya ya. Kalian tempelin ya salah satu bidang penggaris seperti ini.
Kemudian kalian tempelin penggarisnya. Dicek dulu apakah siku atau enggak. Nah, oh ternyata ini sudah siku. Ya, sudah siku. Nah, kalau sudah siku yang bawah kita cek, benar enggak? Siku enggak? Oh, ini juga sudah siku. Kadang ada seperti ini, kasus misalkan kasus. Ini Pak kasih contoh yang enggak siku. Misalkan perhatikan ya, ini adalah contoh kertas yang enggak siku misalkan. Ini contoh, nih kertasnya ini. Ya ini. Nah, ketika kalian tempel ya, tempel penggaris. Nah, ternyata ini bawah ya. Oh, ini siku, udah bener ya. Tapi ketika ditarik ke atas, nah ini ternyata seperti ini nih. Oh, ini sisa, tapi yang di sini ini ngepas ya. Jadi ini kertasnya enggak siku. Tentunya kalian harus kasih tanda nih, garis strip-strip. Artinya apa? Kertas ini nanti dipotong sampai dengan batas kertas seperti ini. Nih. Karena apa? Ini enggak siku, jadinya seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita ukur dulu kertasnya ya. Tadi ini sudah siku ya, siku. Kan lebar dari kertas A3 itu 29,7. Nah, kita bisa ya ambil dari atas atau dari bawah. Ini kita pasin ya. Pasin tepi kertas sama batas nolnya penggaris. Kalau jigel tuh ini enaknya ini ya, nol tuh di tepi sini. Nah, ini ternyata kertasnya itu panjangnya 30 koma. Padahal yang kita perlukan hanya 29,7, ini 29,5,7 di sini nih. Nah, seperti ini. Nah, gimana caranya? Ya, kalian letakkan penggaris di sini. Nah, seperti ini. Nah, terus diapain? Ya, tandain garis strip-strip ya. Seperti ini. Artinya ini batas kertas yang kita gunakan. Seperti ini. Nah, tandanya kayak gini. Loh, sana gimana? Sana diperpanjang saja ya. Kalau sini sudah ya, kalian bisa memperpanjang. Atau dari sini boleh ya, dari sini. Karena ini udah siku, dari sini enggak apa-apa. Nah, ini. Kalian tinggal memperpanjang gini. Nah, pasin. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini batas kertasnya. Ini panjangnya, ini lebarnya ya. Lebarnya itu 29,7. Ini kita kalau cek di sini ya pasti pas ya. 29,7 seperti ini. Nah, pasan 29,7 seperti ini. Ya kan? Pas. Nah, sekarang panjangnya. Panjang kertasnya adalah 42 cm. Ya, karena ini sudah siku, kita cukup mengukur ya, itu salah satu bidang saja, itu enggak apa-apa ya. Dari sini ya misalkan ya, kalian harusnya pakai penggaris yang panjang. Ini Bapak nyontain pakai segitiga yang sudah kalian punyai. Misalkan nih 33 sini 33. Nah, kalian tambahin ya, panjangnya kan 42 kan. Nah, ini 33 tambah berapa ya, tambah 9 ya, jadi 42. Nah, 9-nya di sini nih, ternyata di sini. Nah, sini. Nah, kalian bisa nih, misalkan karena ini siku, tempelin sini ya, karena sudah tepat tadi jumlahnya di sini kan. Nah, sudah tepat ini, kalian tinggal tempel penggaris di sini. Nah, sini. Nih. Kalau udah siku ya, nih. Nah, kalian garis strip-strip. Artinya apa? Ini adalah batas kertas yang kita gunakan. Seperti ini. Kalau kalian langsung gambar itu gak boleh, kalian harus mengukur terlebih dahulu. Jangan buru-buru menggambar, takutnya nanti ukurannya gak sesuai. Akhirnya apa? Gambarnya error. Kalian harus biasakan ya, itu harus disiplin ya, gambar harus presisi, ukuran harus tepat seperti itu. Nah, seperti ini. Ini kertas sudah bisa kita gunakan. Artinya nanti garis strip-strip ini kita potong. Potong tarik ke sana. Oke ya, seperti ini.
Nah, sekarang kita peragakan cara menggambar garis ya. Misalkan garis lurus. Garis lurus mendatar misalkan. Kita latihan aja ya, ini latihan. Nih, kita belum mengarah ke job ya, seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita geser ininya. Yang kita buat garis horizontal, kita acuannya tepi kertas atas saja. Jadi ada gerakan yang membuat posisi penggaris berubah ya, kita harus tempatkan ke posisi yang lebih enak lah ya, seperti ini. Contoh membuat garis mendatar nih, seperti ini. Nah, jaraknya berapa? Misalkan 1 cm misalkan nih. Nah, ini dari angka 2 ya. Nah, misalnya panjangnya 10 cm. Nah, seperti ini. Nah, jaraknya setengah ya, setengah cm. Nah, ini kan dari 2 jadi 2,5 sini. Nah, seperti ini. Kalian nggak perlu nitik-nitikin, langsung aja seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita buat garis 7 buah garis ya. Nih. Garis mendatar. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang satu lagi, 7. Nah, ini. Nah, ini sudah 7 buah garis dengan jarak berapa? 0,5 cm atau setengah senti seperti ini, atau 5 mili ya, seperti ini. Nah, sekarang ini garis apa? Mendatar. Sekarang kita buat yang garis tegak. Tegak itu vertikal. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa balik aja langsung. Nah, nih. Nah, kita garis. Panjangnya misalkan 7 mili. 7 cm. Nah, 7 jaraknya setengah misalkan. Nah, nih. Seperti ini. Nah, terus saja ya. Nih. Sama ya. Jumlahnya tadi 7, sekarang juga 7. Nih. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini namanya horizontal ya, horizontal. Terus ini namanya vertikal, garis vertikal. Nah, sekarang kita akan menggambar garis yang ada sudutnya, misalkan sudut 30 derajat. Ya, misalkan nih, kita acuannya apa? Acuannya nih garis tepi kertas ini. Nah, misalkan nih, buat acuan. Nih, jadi garis kita tempatkan di tepi kertas misalkan. Nah, terus kalian tempel. Ini, misalkan nih, batasnya ini. Ya, nah, terus kalian tempel nih. Ini 30 derajat nih. Jadi kalian bisa langsung gambar nih. Ya, 30 derajat. Ya, seperti ini. Nah, jadinya sudut 30 derajat. Misalkan kalian akan menggambar garis dengan sudut 30 derajat, jumlahnya 5 misalkan, jaraknya setengah senti. Nah, caranya nih, kalau udah kita buat, ini kita tempelin seperti ini. Nah, terus kalian pasang garis yang satunya. Harus ini siku, ini juga siku. Artinya siku ketemu siku ya. Siku ya, ini ketemu ini. Terus kalian tarik. Nah, ini pas setengah senti. Ini setengah kan? Nah, kalian tarik sini. Nah, terus ini 3. Nah, ini 1 ya. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Nah, terus ini. Misal yang bawah itu sebagai batas. Nah, ini semuanya tujuannya 30 derajat. Nah, jaraknya pasti kita bisa memastikan ya. Ini jaraknya setengah senti. No, kalian lihat. 0, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya ya. Ini garis yang bersudut 30 derajat. Nah, nanti misalkan yang 60 derajat ya.
60 derajat. Nah, misalkan kita buat kotak dulu. Misalkan, nah, kotaknya seperti ini. Misal ya. Misal kita ini untuk memudahkan saja, ini enggak usah pakai ukuran-ukuran. Nah, kayak gini. Nah, kalau kayak gini nanti kalian bisa nih, contohnya ini garis dasiku kan. Nah, nanti kalian bisa nih pakai 2 penggaris. Nah, seperti ini. Ini. Nah, kalian tinggal garis ini. Nah, nanti tinggal tempel sini. Nah, otomatis sudah jadi bidang ya, bidang segi 4. Nah, seperti ini. Nah, misalkan sudutnya 60 derajat misalkan. Kita bikin garis sudut 60 derajat. 60 yang mana? 60 itu yang ini nih. 60. Ya. Kita buat pakai penggaris yang kecil aja. Nah, ini 60 nih. Ini 60. Nah, kita tempel aja ini. Nah, tempel. Nah, kita nih. Nah, untuk mal ya, untuk pertama. Ini 60 derajat nih sudutnya. Ya, terhadap bidang datar. Nah, kalian kalau misalkan membuat garis 60 derajat, jaraknya 1 cm misalkan. Nah, kalian tempel ini. Tempel seperti ini. Oke. Kemudian ini siku, tadi siku ketemu siku, ini juga siku. Satunya untuk ukuran, satunya untuk menggaris. Nah, 1 cm, 0 ke 1 nih. 1. Nah, kalian tarik seperti ini. Nah, ini ke angka 2. Terus ini 3. Terus ini 4. Dan seterusnya. Ya, seperti ini. Kemudian kalau sudut 45 gimana, Pak? Sudut 45 mah gampang ya. Misalkan buat kotak aja. Ini kita buat kotak lagi ya. Ini. Ini. Contoh saja. Nah, 45 adalah ini, 45. Ya, 45. Nah, kalian tempel di bawah sebagai rel ya. Kalian tempel ini, terus kalian garis. Nah, kalau penggarisnya gerak, kalian harus benerin dulu, jangan buru-buru menggaris. Pastikan posisinya harus kokoh ya, artinya enggak geser-geser. Nah, seperti ini. Ini 45. Nah, kalian misalkan buat garis ukurannya ya, panjangnya ya segini ya, tapi jaraknya setengah senti. Nah, kayak gini. Ke atas misalkan. Ya, 7 berarti 6,5 ini. Ini, terus ini 6. Terus 5,5. Terus 5. Terus 4,5. Terus ini 4. Terus kita habisin aja sampai ke atas ya. Ini, terus ini 3. Terus 2,5. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah garis yang sudutnya 45 derajat. Ya, seperti ini. Kemudian ada lagi ya. Kita menggunakan jangka sekarang. Nah, jangka. Oke, kita berikutnya menggunakan jangka. Nah, jangka itu membuat lingkaran ya. Jangka itu ini, membuat lingkaran. Nah, sesuai dengan ya ukuran yang sudah diketahui ya. Kalau kita hanya menggambar asal-asalan ya nanti ya berarti juga asal-asalan. Tapi kalau kita ukur ya nanti semuanya akan teratur seperti ini. Misalkan membuat lingkaran dengan diameter 10 cm misalkan. Nah, diameter adalah garis tengah. Nah, kita membuat kalau lingkaran itu hanya dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran. Jadi kalau lingkaran itu diameternya 10, maka kita harus menentukan jari-jarinya adalah 5. Terus R-nya 5. Nah, ini 5. Nih. Jadi 0 kali 5 seperti ini. Ini 5. Nah, 0 ke 5. Nah, terus kita putar seperti ini. Nah,
seperti ini ya. Nah, caranya buat kayak gini. Nih. Nah, itu namanya titik pusat lingkaran. Nah, ini kesini namanya R. Kalau ini namanya diameter, ini kesini namanya diameter 0. 10 kan? 0. Benar kan? 10. Nah, jadi kalau membuat lingkaran tuh kalian R-nya berapa? Kalau diameternya 15 berarti R-nya harus 75 seperti itu. Ya. Kalian sudah bisa kan? Nah, nanti kalian di rumah silahkan dicoba dengan alat yang sudah kalian miliki ya. Nanti kalian nyoba membuat garis horizontal, vertikal, terus garis miring ya. Ini ada 30, 45, 60. Sebenarnya ada lagi 75. Nah, 75 tuh gini kalau 75. Nih, maaf tadi kelewat ya. Ini misalkan di sini aja. Ini balik ini. 75. Nih, sama 15 derajat sekalian nanti diperagakan. Ini kotak ya. Cara bikin kotaknya kayak gini, jadi enak kan? Tarik ke sana. Nanti sisanya dihapus saja ya. 75 itu artinya perhatikan, itu nggak bisa, nggak ada ukuran garis 75 itu nggak ada. Adanya adalah penggabungan ya. Garis 75 nggak ada kan? Ya. Penggabungan antara berapa? Ya yang diketahui di sini aja. Sini ada sudut 45. Ya ini 45, 30, nama 60 sama 90. Nah kalau 75 berarti 45 sama 30. Caranya gimana? Nah caranya seperti ini nih. Ini kan 45 nih. Nah 45 sama ini 30. Jadi seperti ini. 75 derajat. Ntar pasin aja ini. Nah, ya. Jadi ini terhadap bidang datar ini sudutnya 75 derajat. Kalau nggak percaya, kalian bisa buktikan pakai busur. Nih. Ini busur ya. Dari mana? Dari 0. Nolnya di mana? Nolnya di sini. Nah, nolnya sini. Nah, seperti ini ya. 0 sama 75. Nih, 75 kan? Nah. Ini 0 ya, seperti ini. Jadi caranya seperti itu. Nah, nanti kalau membuat garis ya, kalian tempelin lagi ya, siku ketemu siku nih. Ya. Kalian tinggal pengen ukurannya berapa, ya. Pengen berapa mili? Ya, 3 mili misalkan, boleh 3 mili segini. Oh, 3 mili. Pengen 2 mili, ya, 2 mili sampai sini nih. Nah, pengen 5 mili, 5 mili sampai sini. Nah, pengen 7 mili sini. Nah, tambah 2 ya, ini. Jadi setengah tambah 2 mili. No. Pengen 1 cm, 1 cm ya ini. No, kurang 2 seperti ini. Sorry, tambah 2 nih. Nah, 1 cm nih. Seperti ini. 1,3 ya sini. Nah. Dan seterusnya. Ini ada garis miringnya 75 derajat. Jaraknya ini variasi, ada 3 mili, 2 mili, setengah mili. Setengah senti ya, 1,2 cm, 1 cm, 1,3 dan seterusnya. Ini 75. Nah sekarang ya 15 gimana? Jadi ini membuat garis dengan apa? Dengan alat yang ada saja ya. Artinya kita punyanya garis ya sepasang segitiga, ya kita manfaatkan apa adanya. Gitu. Sehingga bisa membuat garis dengan sudut-sudut yang istimewa. Seperti ini. Contohnya 15 ya. 15, perhatikan caranya. Oke ya. Ini sudutnya siku nih. Siku itu 90 derajat. Nah, 90 ini sudutnya berapa ini? Ini 45 ya. Nah, ini 90 ya. Kurangi 45, ini kan 45 nih. Ini 90 juga nih. Jadi ini juga 90 ya. 90 ini kurangi 45. Ini 45 kan ini. Jadi tinggal 45. Ini di sini 45. Nah, 45 kurangi 30. Nah, kurangi 30 ini. Jadi sisanya berapa? Sisanya 15 nih.
15 derajat. Nggak percaya? Oke, kita buktikan saja. Nah, ini 0 ya. Pas kan? 0,15. Seperti ini ya, 0,15. Oke ya, 15. Nah, nanti caranya sama. Pengen membuat garis ya, ini siku ketemu siku kayak gini. Nah, pengen 1 cm misalkan jaraknya. Nah, nanti selain ini nanti kita atur garis tebal, garis tipis dan seterusnya ya. Nah, kalau kayak gini, nah nanti ini naikin aja, naikin set itu. Nah, sampai angka 5 misalkan. Nah, ini sekarang tebal tipis ini tipis dulu sekarang. Tipis, tebal. Tapi nanti kalau kalian harus pensilnya beda ya. Ini misalkan. Terus yang pakai yang ini. Yang HB misalkan. HB, nah ini. Jadi nanti garis tipis itu pakai pensil H. Garis rada tebal pakai HB misalkan. Nah, ini. Tebal. Nah, jadi kan udah beda kan ini sama ini ya. Nah, ini. Selain penekanannya dengan pensil yang tingkat kekerasan berbeda ya, itu tekanan sama menghasilkan garis yang tebalnya beda. Kalau pensilnya sama ya tekanan sama tentunya akan sama hasilnya. Tapi kalau mata pensilnya itu kekerasannya beda, maka hasilnya juga akan beda biarpun tekanannya sama. Nah, contohnya garis kombinasi tebal tipis seperti ini. Nah, kan jadinya kayak gini ya. Misalkan ya. Oke ya. Nah, nanti ada yang namanya jenis-jenis garis ya. Jenis-jenis garis itu misalkan garis apa? Khayal, garis gambar dan seterusnya. Nah, ini ada nih. Nih contoh garis tebal ya ini ya. Untuk garis gambar ya. Untuk garis tebal lurus. Contohnya apa? Untuk garis tampak, garis tepi. Ini menggunakan garis yang tebal ya. Tebalnya 1 ya perbandingannya. Kemudian ada garis tipis yang tadi diperagakan ya, tipis. Ini tebalnya 1/4 dari garis tebal ini ya. Nih. Untuk apa? Untuk garis ukuran. Nanti gambar itu ada ukurannya ya, ada garis proyeksi ya. Garis proyeksi nanti sampai dengan proyeksi nanti materi akan disampaikan lebih lanjut. Kemudian garis bantu ya, garis bantu itu garis yang gimana ya? Itu ya garis yang gunanya untuk bantu aja ya. Sebelum menggambar garis yang bidang gambar misalnya menggambar segi 4 misalkan. Segi 4 tadinya tipis dulu. Nah, nanti kalau setelah tepat ukurannya baru ditebelin. Nah, ukuran yang tipis dulu tujuan itu namanya pakai garis bantu. Kemudian garis arsir ya. Garis arsir nih, arsir itu kayak gini nih. Tadi garis arsir nih kayak gini. Nah, garis proyeksi itu garis ini. Yang ini sebenarnya panjang, tipis seperti itu. Cuman karena tipis banget jadi nggak kelihatan seperti ini. Nah, ini namanya garis gambar kayak gini nih. Garis gambar, makanya tebal. Garis tepi juga tebal seperti ini ya. Garis ukur, nah ini garis ukur ini tipis sebenarnya ya, pakainya tipis. Itu. Kemudian ada garis ulir, kalau di mesin itu ada ulir, baut itu kan ulir bentuknya ya. Kemudian ada garis sumbu pendek dan seterusnya. Nah, ada lagi garis strip-strip. Nih, putus ini ya. Tebalnya itu setengah dari garis gambar sini ya, tebalnya nih. Kalau ini 1 berarti ini setengahnya, tebalnya itu ya, tekanannya ya, itu. Nah, untuk garis batas yang tidak terlihat ya. Garis yang tidak terlihat contohnya nih. Ini ada kubus misalkan. Ini kubus. Nah, ini. Nah, di dalam sana itu ada garis sebenarnya. Nah, kayak gini. Tapi nggak terlihat, makanya kasih putus-putus seperti ini. Namanya garis yang tidak terlihat. Kemudian ada garis batas tepi ya. Contohnya ketika kita akan memotong kertas tadi, kita kasih batasnya yang akan dipotong pakai garis batas tepi ya. Pakai strip-strip. Nah, ada lagi strip kayak gini ya. Tebalnya 3/4 dari tebal garis gambar ini ya. Nah, untuk apa? Garis sumbu. Sumbu tahu enggak sumbu? Sumbu itu misalkan ya ini ada bidang kayak gini nih. Nah, sumbu itu tengah gini.
Nah, sumbu namanya. Garis tengah-tengah ya, sumbu. Pakainya strip titik strip. Kemudian menyatakan irisan. Irisan apa irisan? Irisan itu potongan. Misalkan ada benda kayak gini. Nah, mau dipotong. Nah, simbolnya itu pakai garis strip titik strip. Nah, arah potongannya nanti kasih panah. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang kayak gini ya. Kemudian ada garis batas batas gambar bila sebagian benda akan dibuang ya. Ini juga pakai garis strip titik. Kemudian apa-apa yang terletak di muka irisan ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada garis nih titik-titik ini tipis ya, tebalnya 1/4 dari garis gambar. Ini untuk apa? Untuk menyatakan bahwa bangunan itu akan dibongkar. Seperti itu. Nah, nanti garis-garis ini akan kita peragakan, akan kita praktekkan di job yang akan kita berikan. Oke ya anak-anak ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di VA ya. Nanti langsung saja kalian tulis, nanti kalau bisa dijawab hari itu ya akan dijawab. Tapi kalau misalkan belum sempat ya kalian tunggu saja, nanti akan dijawab ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi di tutorial yang akan datang. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.